Aku memberikan istriku mobil mewah seharga miliaran di hari ulang tahunnya. Aku pikir itu adalah hadiah cinta. Aku tidak tahu, mobil itu akan jadi kendaraan sempurna untuk dia berselingkuh. Malam itu, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Ia menggunakannya untuk menemui selingkuhannya. Balasan apa yang pantas untuk wanita seperti itu? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar. Dari mana kamu menonton video ini? Semoga yang sudah subscribe channel ini, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Rian adalah pria yang selalu mengukur cinta dengan satuan materi. Bukan karena ia dangkal, melainkan karena ia takut dengan kekosongan. Bisnis propertinya membentang seperti jaring laba-laba raksasa di ibu kota, mencakup puluhan proyek pencakar langit yang menjulang angkuh. Dan setiap rupiah yang ia dapatkan adalah penawar bagi masa kecilnya yang serba kekurangan. Kini, ia punya segalanya kecuali mungkin definisi rumah yang hangat dan utuh. Meskipun ia menikahi Karina, istrinya, adalah sebuah mahakarya. Rambutnya hitam legam, selalu tertata rapi, dan matanya memancarkan keindahan yang dingin, seolah-olah ia adalah patung pualam yang baru saja dihidupkan. Rian mencintai patung itu. Ia menyelimuti Karina dengan berlian, tas kulit buaya, dan liburan mendadak ke resort yang namanya sulit dieja. Ia percaya, dengan mengalirkan kekayaan, ia telah menambah lubang-lubang kecil yang tercipta dari ketiadaan waktu dan perhatian tulus. Karina selalu tersenyum. Senyum yang selalu Rian rasakan terasa sedikit terlalu sempurna, seperti filter di foto-foto media sosial yang ia lihat malam itu. Rian duduk di sofa kulit Italia di ruang kerjanya, menatap mood board yang terhampar di meja. Ini bukan mood board untuk proyek konstruksi berikutnya. Ini untuk ulang tahun Karina yang ke-30. 3 tahun pernikahan mereka terasa seperti 3 dekade kerja keras baginya. Dan ia ingin ulang tahun ini menjadi momen penebusan. Sebuah pengakuan abadi bahwa cintanya walau diwujudkan melalui C adalah nyata. Ia telah memberikan perhiasan yang tak terhitung. Dan perhiasan itu kini hanya mendekam di brankas seperti investasi pasif. Ia perlu sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang mencolok, sesuatu yang menjeritkan status dan cinta di setiap belokan jalan. Sudah dipastikan, Pak? Suara sekretarisnya, Pak Heru, memecah keheningan yang mahal itu. Rian menyesap single malt scotch-nya, membiarkan aroma asap memenuhi rongga hidungnya. Aku ingin dia merasakannya, Heru. Aku ingin dia tahu bahwa di dunia ini, hanya dia yang pantas mendapatkan yang terbaik. Pilihan yang bagus. Pack Rian Mercedes-Benz G-Class 400D, warna obsidian black dengan interior saddle brown, sangat mencolok dan eksklusif. Mobil itu tiba di pelabuhan pagi tadi, dan sedang dalam perjalanan ke bengkel detailing eksklusif kita. Semua surat-surat atas nama Karina akan selesai besok sore, tepat waktu. Heru menjelaskan dengan nada datar yang efisien. Rian mengangguk, merasakan kepuasan yang hangat. Mobil itu bukan hanya hadiah, itu adalah benteng bergerak. Sebuah pernyataan bahwa Karina dilindungi dan dicintai oleh kekayaan yang ia bangun. Ia membayangkan Karina mengendarai mobil SUV raksasa itu. Menatap dari balik kaca gelap, semua orang tahu siapa dia dan siapa suaminya. Itu adalah definisi kebanggaan Rian. Namun, di sudut hatinya, ada bisikan kecil yang dingin. Beberapa minggu terakhir, Karina terasa semakin jauh. Tatapannya seringkali kosong ketika Rian mengajaknya bicara tentang rencananya. Dan ia seringkali terlihat terburu-buru ketika Rian tiba di rumah, seolah baru saja menyembunyikan sesuatu. Rian mengaitkan itu dengan stres belanja, atau mungkin bosan dengan rumah yang terlalu besar ini. Ia memilih untuk mengabaikan bisikan itu. Mobil baru, kegembiraan baru, akan memperbaiki segalanya. Pastikan kuncinya dikemas dalam kotak beludru merah yang aku siapkan. Perintah Rian. Senyum tipis terukir di bibirnya. Aku ingin kejutan ini sempurna. Malam semakin larut. Rian bangkit, jas mahalnya terasa berat. Ia berjalan menuju kamar tidur utama, di mana Karina sudah terlelap, wajahnya damai, tampak seperti model sampul majalah yang sedang tidur. Rian berdiri di samping ranjang, menatap cincin berlian yang melingkari jari Karina, yang memantulkan cahaya lampu tidur seperti bintang mati. Ia menyentuh rambut istrinya, merasakan tekstur sutra yang dingin. Semua ini untukmu sayang, bisiknya. Suaranya dipenuhi ketulusan yang murni, ironisnya, diiringi oleh rasa sepi yang tak terhindarkan. Rian tidak menyadari, tentu saja, bahwa kemewahan ini, benteng bergerak ini, alih-alih menjadi penghalang, justru akan menjadi kendaraan sempurna bagi kepergian Karina yang sesungguhnya. Ia tidak tahu bahwa sementara ia sibuk membangun monumen cinta yang terbuat dari baja dan kulit, istrinya sedang mencari jalan keluar,
Dan hadiah mahal itu akan digunakan sebagai jembatan menuju pelukan pria lain, pria yang ironisnya hanya punya ilusi cinta dan banyak gaya, tanpa sepeser pun kekayaan. Rian pergi ke balkon, menghirup udara malam Jakarta yang basah. Ia melihat ke bawah, ke garasi bawah tanah melalui panel kaca. Sebuah terpal hitam besar menutupi siluet mobil barunya. Di mata Rian, di balik terpal itu bersemayam solusi untuk semua masalah mereka. Ia salah. Fatal sekali. Di balik terpal itu, tersembunyi bilah pisau yang siap menghujam hatinya. Malam itu Rian tidur dengan damai, diselimuti oleh kepastian palsu. Malam ulang tahun itu datang, meluap dengan segala kilau dan gemerlap yang Rian yakini mampu membeli kebahagiaan. Ruangan pesta dihias bak taman surga, dengan ribuan bunga mawar putih dan lilin yang berkedip di mana-mana, menciptakan suasana romantis yang sayangnya terasa seperti panggung teater. Tamu-tamu penting, para petinggi bisnis, dan jajaran sosialita berbaur dengan tawa palsu dan percakapan bisnis yang disamarkan. Di tengah kerumunan, Karina berdiri, mengenakan gaun sutra yang menjuntai anggun. Senyumnya melingkar sempurna. Rian menunggu hingga momen klimaks. Ia menggenggam kotak bludru merah kecil di tangannya, merasakan berat yang menjanjikan. Sebuah pengumuman singkat, lampu sorot yang mengarah ke pintu utama, dan seluruh pandangan mata tertuju pada mereka. Di hadapan ratusan pasang mata yang iri, Rian menyerahkan kotak itu. "Untukmu sayang," bisiknya. Suaranya dipenuhi oleh getaran tulus yang tak mampu ia sembunyikan. "Semua ini hanyalah gambaran kecil dari perasaanku." Karina membuka kotak itu dengan gerakan yang dramatis. Kilauan perak dari kunci mobil yang terukir logo Mercedes-Benz memantul di matanya. Ia terdiam sejenak, tatapannya menyapu mata Rian. Namun Rian tidak menemukan kilatan kebahagiaan yang ia harapkan. Ada sesuatu yang lain di sana, sebuah kegelisahan yang tersembunyi, yang dengan cepat ia tutupi dengan senyum lebar yang dipaksakan. "Rian, ini, ya Tuhan, ini luar biasa," serunya, suaranya sedikit terlalu nyaring. Ia memeluk Rian erat, mencium pipinya. Namun Rian hanya merasakan pelukan yang tak benar-benar menyentuh hatinya. Sebuah tepuk tangan bergemuruh, menenggelamkan perasaan aneh yang tiba-tiba menggerogoti Rian. Mobil itu, sebuah Mercedes-Benz G-Class berwarna hitam pekat, ditarik perlahan masuk ke area parkir valet. Jendela-jendelanya memantulkan cahaya lampu pesta, menciptakan kesan misterius dan angkuh. Aroma kulit baru yang kental mulai menyebar, menyelimuti udara. Di mata Rian, itu adalah aroma keberhasilan. Di mata Karina, itu adalah aroma sebuah kebebasan yang ia idamkan. Hari-hari setelah pesta, Rian merasa ada perubahan halus dalam rumah tangganya. Perubahan itu tidak kentara, tapi nyata. Karina mulai memiliki jadwal yang lebih padat. "Aku harus bertemu klien," katanya suatu sore, mengenakan kemeja sutra yang belum pernah Rian lihat sebelumnya. Di lain waktu, ia berkata, "Aku ada arisan dengan teman-teman lama." Rian selalu mengangguk, merasa lega karena Karina akhirnya menemukan kesibukan di luar rumah. Ia merasa telah memberikan sesuatu yang membuat istrinya bahagia. Karina menjadi lebih mandiri, dan ia selalu membawa kunci mobil itu, seperti perhiasan baru yang ia banggakan. Rian akan mendengar deru mesin diesel G-Class itu setiap sore, meninggalkan garasi, dan kembali larut malam. Karina pulang dengan senyum yang lelah, namun matanya memancarkan gairah yang tak pernah Rian lihat sebelumnya. Ia tampak hidup, entah kenapa, lebih hidup dari biasanya. Rian, dalam kepolosannya, menganggap itu adalah efek mobil baru yang membuat Karina merasa lebih percaya diri dan kuat. Suatu malam, Rian terbangun. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Lampu di sisi ranjang Karina masih menyala redup, dan Rian melihatnya duduk di sana. Ponsel di tangannya, tersenyum kecil pada layar yang berpendar. Rian merasa jantungnya berdenyut aneh. Ia memilih untuk menutup mata, menyingkirkan perasaan tidak nyaman itu. Namun, ketika Rian kembali terbangun beberapa jam kemudian, ponsel Karina sudah disimpan, dan Rian tak melihatnya tersenyum lagi. Ruangan itu kembali dingin dan hampa. Rian mencoba mengusir kecurigaannya. Ia sibuk, bisnis propertinya sedang dalam masa-masa krusial. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kantor, dan ketika ia pulang, ia berharap menemukan Karina yang sama. Namun, setiap kali Rian mencoba mengajak Karina makan malam, ia akan menolak dengan alasan yang terdengar dibuat-buat. "Aku sudah makan di luar," atau "Aku capek sekali Rian, besok saja ya." Rian selalu mengalah. Ada suatu sore Rian pulang lebih cepat. Mobil G-Class itu tidak ada di garasi. Rian tak terkejut, tapi ia berjalan ke ruang kerja dan mencoba menghubungi ponsel Karina. Panggilan pertama tak diangkat,
panggilan kedua, ketiga, hingga panggilan kelima ponselnya dimatikan. Rian merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Ia mencoba menenangkan diri, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa mungkin ponselnya kehabisan baterai. Karina pulang menjelang maghrib. Ia tampak terburu-buru, melempar kunci mobil ke atas meja marmer di ruang tamu. Rian mencoba tersenyum dan bertanya, "Dari mana sayang?" Karina terkejut. Ekspresinya berubah menjadi panik sejenak sebelum ia berhasil menguasainya. "Oh, kamu sudah pulang? Aku pikir kamu pulang malam. Aku tadi dari butik, mencari gaun untuk acara minggu depan. Kenapa ponselmu mati?" tanya Rian. Suaranya terdengar lebih tenang dari yang ia rasakan. Karina menghela napas. "Oh iya, baterainya habis. Maaf, aku lupa membawanya." Ia tersenyum. Senyum yang sama persis seperti di pesta ulang tahunnya sempurna, namun kosong. Dan saat itu, Rian tahu, ini bukan hanya masalah baterai ponsel. Ini adalah masalah kepercayaan yang perlahan-lahan terkikis. Rian mengangguk, namun ia tidak percaya. Sebuah keputusan kecil, namun tegas mulai bersemi di dalam hatinya. Sebuah keputusan yang akan menjadi titik balik dari semua yang telah ia bangun. Kecurigaan adalah monster yang rakus. Sekali ia diundang masuk, ia akan memakan habis semua sisa-sisa kepercayaan yang ada. Rian tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia mendengar bunyi notifikasi yang aneh dari ponsel Karina. Ponsel itu selalu diletakkan menghadap ke bawah, di samping tempat tidur. Rian mencoba untuk menganggapnya sebagai hal biasa. Namun instingnya berteriak, mengingatkannya pada percakapan yang tak terucap, pada senyum-senyum yang dipaksakan. Suatu pagi, Rian bangun lebih awal. Karina masih terlelap. Rian pergi ke meja rias, mencari pembersih kacamata yang ia letakkan di sana. Ia menggeser tumpukan majalah mode, dan di bawahnya, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah kotak kecil dari bludru yang sama persis dengan kotak kunci mobil yang ia berikan pada Karina. Rian mengambilnya, jantungnya berdebar kencang. Kotak itu kosong. Rian menyentuh laci di bawah meja rias, dan laci itu sedikit terbuka. Tangannya gemetar saat ia menarik laci itu perlahan. Di dalamnya, di antara tumpukan perhiasan imitasi yang Karina jarang pakai, tergeletak sebuah ponsel. Bukan iPhone keluaran terbaru miliknya yang dibalut casing mahal, melainkan sebuah ponsel lama, model yang berbeda, dengan casing yang terlihat usang. Sebuah ponsel yang Rian tak pernah tahu keberadaannya. Ia mengambilnya, merasakan dinginnya aluminium di tangannya. Ponsel itu tidak dikunci. Rian merasakan perutnya mual, namun ia tetap membukanya. Halamannya dipenuhi notifikasi dari satu aplikasi pesan instan. Rian mengklik ikon itu. Matanya langsung tertuju pada nama kontak yang teratas. Nama itu tidak ada di ponsel Karina yang lain, namun Rian membaca nama itu dengan jelas. Yoga jantung Rian seolah berhenti berdetak. Ia membaca setiap kata, setiap kalimat, dengan kecepatan dan kengerian yang sama. Percakapan itu bukan sekadar obrolan biasa. Ada panggilan sayang, kalimat-kalimat rindu, dan yang paling mematikan, foto-foto. Foto Karina yang sedang tertawa lepas, bukan tawa yang sopan dan anggun, melainkan tawa yang tulus dan jujur. Foto-foto di sebuah kafe sederhana, di dalam mobil, dan di sebuah taman. Rian melihat mobil G-Class Nia yang mengkilap, menjadi latar belakang dari kebahagiaan yang bukan miliknya. Di salah satu foto, Yoga tersenyum lebar, memeluk Karina, dan tangan kanannya mengacungkan jempol ke kamera. Ia memiliki rambut yang diwarnai, dan gayanya jauh dari kata elegan. Namun, kalimat yang paling menghantam Rian adalah yang paling baru. "Karina, aku sudah bilang Yoga." Dia bahkan tidak curiga sama sekali. Dia pikir mobil ini adalah hadiah cinta. "Yoga, itu karena dia terlalu bodoh sayang. Mobil ini jadi tempat favoritku. Kita bisa pergi kemana saja tanpa ketahuan." Karina, hahaha. Benar, dia tidak tahu kan? Kunci cadangan selalu ada di mobil. Biar gampang, Rian tidak perlu membaca lebih jauh. Kata-kata itu, lebih dari gambar atau pesan, menghancurkan sisa-sisa terakhir dari harga dirinya. Cinta yang ia berikan, yang ia bungkus dengan kemewahan, telah diubah menjadi kendaraan untuk pengkhianatan. Mobil yang ia yakini sebagai simbol proteksi, kini menjadi saksi bisu dari setiap ciuman, setiap sentuhan, dan setiap pengkhianatan. Ia bukan lagi suami, ia hanyalah penyedia. Rian menutup laci itu perlahan, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ia berdiri di sana, di tengah kamar mewah yang tiba-tiba terasa seperti penjara, menggenggam ponsel itu, bukti yang tak terbantahkan. Emosi yang ia rasakan bukanlah amarah yang meledak, melainkan dingin yang membeku. Itu adalah kehancuran yang total dan sunyi. Rian pergi ke ruang kerjanya, menyalakan komputer, dan dengan tangan yang gemetar,
Ia membuka satu persatu folder yang berisi dokumen-dokumen penting. Di depannya, di atas meja mahoni yang mengkilap, terletak surat-surat kepemilikan mobil yang telah ia hadiahkan. Rian menatapnya, bibirnya membentuk sebuah senyuman pahit yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ini bukan lagi tentang cinta atau pengampunan. Ini adalah tentang keadilan, tentang mengambil kembali apa yang ia berikan, dan memastikan bahwa harga dari pengkhianatan itu dibayar lunas. Ia tidak akan membuat keributan, tidak akan ada air mata, tidak ada teriakan. Ia akan membalas dengan cara yang ia kuasai. Dingin, legal, dan mematikan. Rian adalah seorang pembangun, dan selama ini, ia membangun monumen untuk cinta. Malam ini, ia akan membangun sebuah penghancuran. Dan ia akan melakukannya dengan efisiensi yang sama persis seperti saat ia membangun gudang-gudang tertinggi. Setelah menemukan ponsel kedua Karina, amarahnya tidak meledak. Justru, ia menguap, meninggalkan sebuah ruang kosong yang diisi oleh ketenangan yang menakutkan. Ia tidak berteriak, tidak membanting barang. Ia hanya duduk dan menyusun rencana. Ia memanggil Pak Heru, kepala keamanan pribadinya, yang juga merangkap sebagai manajer operasional terpercaya. Heru, siapkan satu tim kecil, 2 orang saja Perinarian. Suaranya datar, tanpa emosi. Aku butuh mereka memasang pelacak GPS di mobil Mercedes-Benz G-Class milik istriku, tanpa ketahuan, tanpa meninggalkan jejak. Pak Heru, yang telah bekerja untuk Rian selama bertahun-tahun, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Baik, Pak, kapan? Malam ini juga. Segera setelah dia pergi, aku akan beritahu kabarnya, jawab Ryan, mengabaikan nada khawatir dalam suara Pak Heru. Rian tidak butuh simpati, ia butuh eksekusi. Rian pulang ke rumah pukul 7 malam. Ia menahan diri untuk tidak langsung mencari Karina. Ia mandi, mengenakan pakaian santai dan berpura-pura menonton berita di ruang keluarga. Karina datang beberapa menit kemudian. Ia sudah rapi, dengan dress kasual namun elegan yang Ryan yakini belum pernah ia lihat. Rambutnya disisir rapi, dan aroma parfumnya yang terlalu manis memenuhi ruangan. Rian menoleh, mencoba tersenyum, senyum yang terasa seperti topeng yang sangat berat. Mau kemana sayang? Tanya Rian, suaranya tenang. Karina terkejut. Rian, kamu pulang cepat. Aku pikir kamu masih ada rapat. Ia terdengar gugup. Mau makan malam sama teman-teman. Maaf, aku lupa kasih tahu kamu. Teman yang mana? Tanya Rian, pandangannya tajam, namun ekspresinya tetap tenang. Mira dan yang lain. Kamu kan tahu, jawab Karina, mengalihkan pandangannya main kari-karitas di sofa. Rian tahu ia bohong. Ia tidak pernah bertemu Mira atau teman-teman Karina. Ia mengganggah, meletakkan remote di meja. Tentu, hati-hati, aku tunggu di rumah ya. Karina mengangguk, namun ia tidak terlihat lega. Ia terburu-buru mengambil kunci mobil dan tasnya. Aku pergi dulu Rian, mungkin pulang agak malam. Rian hanya mengangguk lagi. Karina keluar dari rumah, langkahnya cepat. Rian menunggunya dengan sabar. Ia mendengar suara pintu mobil G-Class itu tertutup, dan kemudian deru mesin yang familiar terdengar saat mobil itu menjauh dari halaman rumah. Rian mengangkat ponselnya, menelepon Pak Heru. Sekarang, Heru, bisiknya. Mobilnya baru saja keluar. Beritahu aku lokasi terbaru, aku akan pergi ke sana. Dalam hitungan menit, Pak Heru menelepon kembali. Pelacak sudah terpasang, Pak. Lokasi pertama, sebuah kafe di daerah Menteng. Namun sepertinya mobilnya bergerak lagi, Pak. Saya kirimkan koordinatnya ke ponsel Bapak. Rian merasakan denyut di pelipisnya. Ia tidak lagi marah, tapi rasa sakitnya terasa seperti serpihan kaca di dalam dadanya. Ia mengambil jaketnya, mengantongi ponselnya, dan mengambil kunci mobil pribadinya, sebuah sedan mewah yang tidak terlalu mencolok. Ideal untuk membuntuti tanpa menarik perhatian. Langit malam Jakarta sudah pekat, namun lampu-lampu kota yang cerah membuat jalanan terasa seperti lautan bintang. Rian melaju tanpa tujuan yang pasti, mengikuti arah panah yang terpampang di layar ponselnya. Ia membayangkan Karina di dalam mobil itu, tertawa, tersenyum, dan berinteraksi dengan pria yang ia kenal hanya dari foto dan pesan teks. Semua itu terjadi di dalam mobil yang Ryan beli dengan keringat dan cintanya. Ironi ini begitu menusuk hingga Rian merasa seperti ia harus tertawa. Namun ia hanya bisa merasakan kekosongan yang membekukan. Ia melewati jalan-jalan utama, gang-gang sempit, dan kemudian melaju ke jalan raya. Rian tahu mobil itu akan menuju ke suatu tempat. Ia tidak bisa menebak kemana, tapi ia tahu bahwa tempat itu bukanlah tempat yang ia bagikan dengan istrinya. Dengan setiap putaran ban, ia merasa ia semakin dekat dengan kebenaran yang kejam, dan ia tahu, malam ini, ia tidak akan pulang sebagai suami yang sama. Malam itu terasa seperti sebuah film yang bergerak dalam gerakan lambat. Rian mengemudi dengan keheningan,
Matanya terpaku pada titik hijau yang bergerak di peta digital ponselnya. Titik itu bergerak lurus ke selatan, menjauh dari pusat kota yang ramai. Jalan-jalan yang dilalui menjadi semakin sunyi, dihiasi oleh lampu-lampu merkuri yang redup dan bayangan pepohonan yang menari-nari. Rian mengikuti dengan jarak yang aman, tidak terlalu dekat, namun tidak terlalu jauh. Ia bisa melihat siluet G-Class itu di kejauhan, sebuah kotak hitam raksasa yang bergerak di bawah cahaya bulan. Hatinya berdebar, bukan karena adrenalin, melainkan karena perpaduan aneh antara ketakutan dan rasa ingin tahu. Ia takut pada apa yang akan ia temukan, namun rasa ingin tahu itu adalah sebuah kebutuhan yang tak terhindarkan. Sebuah keharusan untuk mengonfirmasi semua keraguan dan kecurigaan yang telah menkabik-kabik Nia selama ini. Pikirannya melayang, mengingat ulang setiap momen yang mereka habiskan di dalam mobil itu. Perjalanan keluar kota yang mereka lakukan setahun lalu, tawa Karina yang bergema di dalam kabin yang kedap suara. Tangan Karina yang menyentuh jok kulit dengan penuh kekaguman. Sekarang, Rian tahu, di dalam kabin itu, cerita yang berbeda sedang terjadi. Ia membayangkan tangan Yoga, selingkuhan istrinya, menyentuh jok kulit yang sama. Tangan yang sama yang ia lihat di foto. Tangan yang memeluk istrinya. Rian menggenggam erat kemudi mobilnya. Buku-buku jarinya memutih. Bau kulit mobilnya terasa seperti ejekan, mengingatkannya pada aroma yang sama di mobil pemberiannya. Aroma yang kini telah tercemar oleh kebohongan. Karina, di dalam mobil itu, mungkin sedang tertawa atau bercerita dengan nada suara yang tak pernah Rian dengar. Ia mungkin sedang membuka diri, menceritakan rahasia-rahasia yang tak pernah ia bagi dengan Ryan. Mobil itu tidak hanya menjadi kendaraan, tapi juga sebuah ruang intim, sebuah kapsul kebohongan di atas roda. Jalan yang dilalui G-Class itu semakin sempit, masuk ke sebuah area perbukitan yang sepi, di mana hanya ada beberapa lampu jalan yang berfungsi. Peta menunjukkan bahwa mereka menuju ke sebuah area parkir yang menghadap langsung ke arah kota. Sebuah tempat yang terkenal sebagai spot romantis untuk melihat pemandangan malam dari atas bukit. Rian merasakan pukulan yang begitu menyakitkan di ulu hatinya, seolah sebuah palu goda menghantam dadanya. Sebuah tempat yang harusnya ia tuju bersama istrinya, tempat yang kini menjadi saksi bisu dari pengkhianatan istrinya. Rian melaju perlahan, mematikan lampu mobilnya jauh sebelum mencapai lokasi. Ia memarkir mobilnya di balik pepohonan rindang, memastikan mobilnya tidak terlihat dari jalan utama. Jantungnya berdebar kencang, namun tangannya dingin. Ia keluar dari mobilnya, berjalan perlahan di antara semak-semak, dan mengintip dari balik sebuah pohon besar di sana. Di bawah cahaya bulan dan lampu-lampu kota yang berkelip jauh di bawah Ea melihatnya. Mobil G-Class-nya terparkir rapi, dengan mesin yang telah dimatikan. Lampu kabin menyala redup, dan Rian bisa melihat dua siluet di dalam sana. Siluet Karina dan seorang pria. Rian melihat Karina bersandar di kursi penumpang, kepalanya bersandar di bahu pria itu. Pria itu tampak berbicara dengannya, dan dari gerakan bibirnya, Rian tahu bahwa mereka sedang tertawa. Rian tidak perlu lagi mendekat. Ia tidak perlu lagi mendengar apa yang mereka bicarakan. Pemandangan itu adalah bukti yang paling jelas. Mobil yang ia berikan sebagai simbol cintanya kini menjadi tempat di mana cinta lain bersemi, cinta yang kotor dan menipu. Di sana, di dalam mobil itu, cinta dan kepercayaannya dibakar habis. Rian merasakan sebuah kehampaan yang luar biasa. Tidak ada lagi amarah yang membara, tidak ada lagi air mata yang bisa menetes. Hanya ada kekosongan yang membeku. Ia menarik napas dalam-dalam, mengambil ponselnya. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka kamera, memperbesar gambar. Ia menekan tombol rana, mengambil beberapa gambar dari jarak jauh. Foto-foto itu tidak akan menjadi bukti hukum, tetapi akan menjadi kenang-kenangan yang ia simpan selamanya. Sebuah pengingat abadi tentang malam ketika semua yang ia percayai hancur di balik kaca jendela mobilnya sendiri. Ia berbalik, kembali ke mobilnya, meninggalkan mereka di sana dalam kesunyian yang mencekam. Malam itu, Rian pergi dari tempat itu, bukan hanya tanpa istrinya, tapi juga tanpa hati. Rian mengemudikan mobilnya menjauh dari bukit, meninggalkan pemandangan yang telah membekukan hatinya. Malam terasa sunyi, namun di dalam kepalanya, badai mengamuk. Bukan badai amarah yang meledak-ledak, melainkan badai kehancuran yang total. Ia menginjak pedal gas, melaju kencang, seolah ingin meninggalkan semua kekecewaan ini di belakangnya. Air mata tidak keluar, karena ia merasa seperti ia tidak lagi memiliki air mata. Yang ada hanyalah sebuah ruang hampa di dalam dadanya. Dan sebuah pikiran tunggal yang berulang-ulang, ini semua adalah kebohongan. Ia melihat kembali kehidupannya. Semua hadiah, semua kemewahan, semua janji yang ia berikan pada Karina, kini terasa seperti lelucon yang kejam. Mobil G-Class itu, yang ia anggap sebagai simbol cintanya,
kini menjadi saksi bisu dari pengkhianatan istrinya. Ia membayangkan bagaimana Karina dan pria itu yoga, menikmati kabin yang nyaman, jok kulit yang ia pilihkan, dan sistem suara yang canggih. Sementara di luar sana, ia bekerja keras untuk membayar semua itu. Ironi itu begitu menusuk hingga Rian hampir tidak bisa bernapas. Ia telah memberikan segalanya. Dan sebagai imbalannya, ia hanya mendapatkan sebuah peran bodoh dalam sandiwara yang mereka ciptakan. Rian tidak akan membiarkan sandiwara ini berlanjut. Hatinya telah hancur. Namun ia masih memiliki akal, dan akal itu yang telah membangun kerajaan bisnisnya, kini akan digunakan untuk membalas dendam dengan cara yang paling efektif. Ia tiba di rumah, memarkir mobilnya di garasi. Lampu-lampu rumahnya masih menyala, menunggu kepulangan Karina. Rumah ini, yang dulunya adalah tempat peristirahatan, kini terasa seperti penjara yang sangat indah. Rian tidak langsung masuk. Ia duduk di dalam mobilnya, mematikan mesin, dan menyandarkan punggungnya ke jok. Ia menutup matanya, memutar kembali adegan yang baru saja ia saksikan di bukit. Karina yang bersandar di bahu pria itu, tawanya yang lepas. Itu adalah pemandangan yang tidak akan pernah bisa ia hapus dari ingatannya. Rian memikirkan skenario konfrontasi. Apakah ia harus menunggu Karina pulang dan menghinanya? Apakah ia harus melempar ponsel kedua itu ke wajahnya? Tidak. Itu akan terlalu emosional, dan ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ia akan terlihat lemah, dan ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia adalah Rion, pemilik dari puluhan properti yang berdiri angkuh di atas tanah. Ia adalah seorang pebisnis, dan ia akan menangani masalah ini seperti ia menangani masalah bisnis apapun. Dengan kepala dingin dan strategi yang mematikan, ia akan mengambil kembali semua yang telah ia berikan. Bukan hanya mobilnya, tapi juga kebebasan finansial yang Karina nikmati. Ia akan membuat Karina merasakan apa artinya kehilangan segalanya. Apa artinya hidup tanpa perlindungan yang Rian berikan? Ia akan membiarkan Karina hidup dengan pria miskin itu, dan melihat sendiri bagaimana kebahagiaan mereka memudar di bawah beban realitas yang kejam. Dengan resolusi baru ini, Rian akhirnya keluar dari mobilnya. Ia mengunci pintu, dan langkahnya terasa lebih ringan. Meskipun hatinya berat, ia berjalan ke pintu utama, membuka kuncinya, dan masuk ke dalam rumah. Ia tidak menyalakan lampu ruang tamu. Ia berjalan dalam kegelapan, melewati kamar tidur yang dingin, menuju ruang kerjanya. Pintu baja yang memisahkan ruang kerjanya dari sisa rumah adalah simbol sempurna dari apa yang ia rasakan. Ia kini telah memisahkan dirinya dari kehidupan yang ia bagikan dengan Karina. Ia menyalakan lampu di ruang kerjanya, cahayanya yang terang menyambutnya. Di atas mejanya, laptopnya terbuka, menunggu, dan dokumen-dokumen penting berjejer rapi. Malam itu, Rian tidak akan tidur. Ia akan bekerja. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari ketika Rian akhirnya selesai. Di depannya, di atas meja mahoni, terhampar hasil pekerjaannya. Laptopnya menampilkan draft email ke firma hukumnya yang berisi instruksi-instruksi tajam dan tanpa ampun. Ia telah melampirkan salinan percakapan dari ponsel kedua Karina, foto-foto yang ia ambil di bukit, dan semua bukti lain yang ia kumpulkan. Gunakan ini untuk mempercepat proses perceraian dengan dasar perselingkuhan, tulisnya, dan pastikan tidak ada aset yang jatuh ke tangannya. Perjanjian pronika sudah jelas. Ia juga telah menghubungi manajer bank pribadinya. Dalam hitungan menit, akses Karina ke semua kartu kredit dan rekening bersama telah diblokir. Rian membatalkan kartu tambahan yang ia berikan padanya, yang biasa digunakan untuk berbelanja tanpa batas. Ia mengambil langkah ini dengan presisi yang sama saat ia merencanakan sebuah akuisisi properti. Tidak ada amarah yang membara, hanya sebuah perasaan dingin dan kepuasan yang suram. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi kulitnya yang besar, menatap keheningan di sekitarnya. Rumah itu terasa begitu sunyi, begitu kosong, seolah-olah semua kehidupan telah tersedot keluar darinya. Pria yang dulu begitu bersemangat untuk pulang ke rumah, kini tidak lagi mengenali tempat ini. Semua kehangatan dan keindahan yang ia bangun kini terasa seperti ilusi yang rapuh. Tiba-tiba, suara deru mesin yang familiar terdengar dari luar. Rian menegakkan tubuhnya, jantungnya berdebar, namun wajahnya tetap datar. Suara mobil G-Class itu. Karina sudah pulang. Rian tidak panik. Ia mematikan laptopnya, menyatukan dokumen-dokumen di atas meja, dan meninggalkan ruang kerjanya. Ia berjalan ke ruang tamu, menyalakan lampu-lampu, dan duduk di sofa yang sama tempat ia biasa menunggunya pulang. Karina membuka pintu utama. Langkahnya terasa lebih ringan dan bahagia. Ia melempar kunci mobil ke atas meja marmer. Sebuah kebiasaan yang Rian tahu. "Aku pulang!" Serunya, suaranya dipenuhi oleh kegembiraan yang Rian tahu bukan berasal dari dirinya. Karina berjalan ke ruang tamu, dan senyumnya memudar saat ia melihat Rian.
Rian tidak berdiri untuk menyambutnya. Ia hanya duduk di sana, dengan punggung tegak dan tatapan yang dingin. Karina menelan ludah. Firasat buruk mulai merayap di benaknya. "Rian, kenapa kamu belum tidur? Kamu menungguku?" tanyanya. Nada suaranya berubah menjadi hati-hati. Rian tidak menjawab. Ia hanya terus menatapnya. Matanya yang tajam seolah menembus jiwa Karina. Keheningan yang tiba-tiba memenuhi ruangan terasa lebih berat daripada kata-kata apapun. Karina mencoba tersenyum lagi. Senyum yang sama yang ia berikan padanya di pesta ulang tahun. Namun kali ini senyum itu tidak berhasil. Ia merasakan hawa dingin yang menguar dari Rian. Hawa dingin yang begitu pekat hingga membuat bulu kuduknya berdiri. "Ada apa, Rian?" tanya Karina. Suaranya bergetar. Rian akhirnya membuka mulutnya. Suaranya sangat tenang, namun dipenuhi oleh sebuah kekuatan yang tidak dapat disangkal. "Duduk, Karina," katanya, menunjuk sofa di seberangnya. "Ada yang perlu kita bicarakan. Semua sudah selesai." Karina melihat matanya, dan ia tidak tahu bagaimana Rian mengetahuinya. Tapi ia tahu bahwa permainan itu telah berakhir. Tanpa kunci mobil, tanpa ponsel kedua, ia tahu bahwa Rian telah melihat segalanya. Ia merasakan dunia yang ia bangun dengan kebohongan tiba-tiba runtuh. Seolah-olah ia sedang berdiri di ambang jurang yang sangat dalam. Air dan kesunyian di antara mereka terasa seperti palu yang siap untuk dijatuhkan. Keheningan di ruang tamu terasa begitu pekat. Begitu dingin, hingga Karina merasa seolah-olah ia bisa melihat butiran-butiran embun membeku di udara. Tatapan Rian tidak lagi dipenuhi oleh cinta atau kekaguman, melainkan oleh sebuah kekosongan yang menakutkan. Sebuah ketenangan yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang telah mencapai batas kesabarannya. Karina mencoba membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. "Ponselmu, yang satu lagi," Rian akhirnya berkata. Suaranya pelan dan terkendali. "Di mana?" Wajah Karina memucat. Ia menggelengkan kepalanya dengan panik. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Rian." Rian tersenyum sinis. Itu bukan senyum kebahagiaan, melainkan senyum yang dipenuhi oleh kekecewaan yang tak terhingga. Ia mengeluarkan ponsel kedua Karina dari saku jasnya dan meletakkannya di atas meja kopi marmer, tepat di antara mereka. Layar ponsel itu menyala, menampilkan foto-foto yang diambil di bukit. Pesan-pesan yang penuh dengan panggilan mesra, dan yang paling menyakitkan, percakapan yang menggolok-golok Rian dan hadiahnya. Karina menatap ponsel itu, matanya melebar karena terkejut. "Rian, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Ia tergagap, mencoba meraih ponsel itu, namun Rian menariknya menjauh. "Ini persis seperti yang aku pikirkan, Karina," kata Rian. Suaranya mengeras. "Ini adalah bukti dari kebohonganmu. Dari setiap sentuhan, setiap tawa, dan setiap janji palsu yang kau berikan pada pria itu. Di dalam mobil yang aku berikan padamu." Karina mulai menangis. Air matanya mengalir deras, namun Rian tidak merasakan apa-apa. Air mata itu terasa seperti air mata seorang aktris yang sedang berakting, bukan air mata penyesalan yang tulus. "Rian, maafkan aku. Aku bisa jelaskan." "Tidak ada yang perlu dijelaskan," potong Rian. Dingin, ia mengeluarkan 2 amplop coklat dari laci meja. Amplop pertama berisi surat gugatan cerai. "Pengacaraku sudah mengirimkannya ke firma hukummu dengan bukti yang terlampir. Pengkhianatanmu akan membuatmu kehilangan semua hak atas aset-asetku. Perjanjian pranikah kita sudah jelas." Karina menggelengkan kepalanya. Air matanya membasahi pipinya. "Kamu tidak bisa melakukan ini, Rian. Aku istrimu." "Kamu adalah kebohongan yang aku beli, Karina," jawab Rian. "Dan kebohongan ini terlalu mahal." Amplop kedua, Rian mengangkat amplop yang lain, adalah surat penyitaan. "Mobil itu yang kau gunakan untuk berkencan dengannya dibeli atas namaku dan perusahaan. Aku berhak mengambilnya kembali." Karina menatapnya. Wajahnya dipenuhi oleh kengerian. Apa maksudmu?" "Aku sudah memerintahkan seseorang untuk mengambilnya." Rian mengangkat ponselnya dan menekan nomor. "Heru, dia sudah di sini. Ambil mobilnya sekarang juga." Karina melompat dari sofa. "Tidak, Rian, jangan. Aku butuh mobil itu." Ia memohon. Suaranya histeris. Ia berlari ke arah Rian, mencoba meraihnya, namun Rian menghindar. "Aku akan berubah. Aku akan putus dengan dia." "Terlambat, Karina." Rian menghela napas. "Sudah terlalu jauh. Cinta yang kau janjikan, kau berikan pada orang lain. Mobil itu adalah simbol dari kesia-siaanku. Aku tidak akan membiarkannya tercemar lebih jauh." Tepat saat Rian selesai berbicara, sebuah mobil derek besar, lengkap dengan logo perusahaan Rian, perlahan-lahan memasuki halaman rumah, diikuti oleh sebuah truk berukuran sedang. 2 pria berseragam keluar dari truk, berjalan dengan langkah mantap ke arah mobil G-Class yang terparkir. Karina melihat semua itu dari jendela, terbelalak.
tidak percaya. Ia melihat mereka membuka mobil itu, menyalakan mesinnya, dan salah satu dari mereka mengemudikannya keluar dari garasi, sementara yang lain mengikuti dari belakang. Tidak. Karina berteriak, berlari ke arah jendela. Mereka mengambilnya. Rian berdiri di belakangnya. Mereka mengambil milikku, katanya. Milikmu akan menyusul. Karina berbalik, matanya merah, penuh dengan amarah dan keputusasaan. Kamu monster. Aku benci kamu. Rian tidak bereaksi. Mungkin kau membenciku, tapi kau akan merindukanku, katanya. Malam ini, kau boleh pergi, tapi kau harus tahu, pintu ini tidak akan pernah terbuka lagi untukmu. Dan yang lebih penting, rekening bankmu sudah terkunci. Kau hanya punya apa yang kau kenakan. Karina menatapnya. Air mata mengering di pipinya. Ia merasakan palu godam jatuh. Rumah mewah ini, mobil mewah ini, semua kehidupan yang ia kenakan sebagai topeng, kini telah lenyap. Semuanya dalam satu malam. Karina tidak memiliki pilihan lain. Dengan semua akses keuangan yang diblokir dan surat gugatan cerai di tangannya, ia pergi. Ia mengemasi satu tas besar, berisi beberapa pakaian dan perhiasan berharga yang ia kenakan. Ia meninggalkan rumah itu, berjalan di kegelapan, dan memanggil taksi. Pilihan satu-satunya adalah pergi ke tempat yoga. Taksi itu membawanya ke sebuah kompleks kontrakan di pinggir kota. Karina melihatnya dengan kengerian yang semakin menjadi-jadi. Kontrakan itu adalah sebuah bangunan tua dengan cat yang mengelupas, lorong-lorong yang lembab, dan bau sampah yang menusuk hidung. Ia masuk, menekan bel unit yoga, dan yoga membukakan pintu. Ia tampak senang melihatnya. Karina, sayang, akhirnya kamu datang. Karina memeluknya, namun ia tidak merasakan kehangatan. Ia hanya merasa lelah. Ia masuk ke dalam, dan ia terkejut. Apartemen itu kecil, berantakan, dan dipenuhi oleh barang-barang murahan. Ada tumpukan piring kotor di wastafel, pakaian berserakan di mana-mana, dan sofa tua yang robek di bagian sandarannya. Kontrasnya begitu tajam dengan rumah Rian hingga Karina merasa mual. Maaf sayang, kata Yoga, mengabaikan kekacauan itu. Aku belum sempat membersihkan. Kemarin aku main game semalaman. Tidak apa-apa, jawab Karina. Suaranya bergetar. Ia mencoba tersenyum, namun senyum itu terasa seperti lelucon. Aku tidak tahu akan begini. Awalnya, Karina mencoba menyesuaikan diri. Ia mencoba membersihkan apartemen. Ia mencoba memasak makanan sederhana. Namun Yoga tidak pernah membantunya. Ia menghabiskan hari-harinya bermain game, bergaul dengan teman-temannya yang sama-sama pengangguran, dan menghabiskan uang yang ia dapatkan dari pinjaman online. Sayang, apa kamu punya uang? Yoga bertanya suatu hari. Suaranya terdengar tidak sabar. Karina menggelengkan kepalanya. Rian memblokir semuanya. Aku hanya punya uang tunai sedikit. Wajah Yoga berubah sedikit. Maksudmu dia tidak memberimu apa-apa? Kamu kan istrinya. Aku tak, teriak Karina. Tapi dia bilang karena aku selingkuh, dia tidak akan memberiku apa-apa. Yoga menghela napas dengan kasar. Wah, kau ini punya suami kaya tapi bodoh. Kalau tahu begini, aku tidak akan menjemputmu. Sekarang kita mau hidup dari apa? Karina menatapnya, kaget. Itu bukan kata-kata yang ia harapkan. Ia tidak melihat cinta di mata Yoga, hanya kekecewaan dan kemarahan. Pria yang ia kira akan memberikan kebahagiaan sejati, kini berubah menjadi seorang yang tidak peduli dan hanya memikirkan uang. Ia menyadari bahwa cinta yang ia rasakan untuk Yoga adalah ilusi, sebuah khayalan yang ia ciptakan untuk melarikan diri dari kenyataan pernikahannya yang hampa. Kini, ia menghadapi kenyataan yang jauh lebih buruk. Mereka mulai sering bertengkar. Pertengkaran kecil tentang siapa yang harus mencuci piring berubah menjadi pertengkaran besar tentang uang. Karina mulai menjual perhiasan dan tas-tas mewahnya satu persatu dengan harga yang jauh lebih murah. Yoga akan mengambil uang itu dan menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak penting. Karina merindukan kehidupan lamanya. Ia merindukan rumah yang besar, pengemudi, kartu kredit tanpa batas, dan yang paling penting, rasa aman. Ia merindukan Rian, bukan karena ia mencintainya, tapi karena ia tahu Rian tidak akan pernah membiarkannya hidup seperti ini. Suatu malam, mereka bertengkar hebat. Yoga memecahkan vas bunga di dinding. Aku mau teriak. Kamu tidak membawa apa-apa ke hubungan ini. Aku harus menanggungmu. Karina menangis, menatap pria yang ia pikir adalah segalanya. Ia tidak lagi melihat cinta. Ia hanya melihat cermin dari kesalahannya sendiri. Ia menyadari dengan perasaan yang sangat pahit bahwa mobil G-Class itu bukanlah kendaraan kebebasan, tapi sebuah kendaraan yang membawanya langsung ke neraka. Beberapa bulan kemudian, kehidupan telah kembali normal bagi Rian. Tidak ada lagi keributan,
atau drama. Ia sibuk dengan proyek-proyek barunya, dan ia menemukan sebuah ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak mencari cinta baru, ia hanya menikmati kesendiriannya yang damai. Rumahnya terasa lebih besar, lebih sunyi, namun tidak lagi hampa. Itu terasa seperti tempat yang aman, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa perlu berpura-pura. Suatu sore, Rian sedang mengemudi pulang dari sebuah rapat. Ia melaju di jalanan utama, mendengarkan berita di radio. Ketika ia melihat sebuah pemandangan di pinggir jalan yang membuatnya melambat. Di sana, di samping sebuah sepeda motor tua yang mogok, berdiri Karina dan Yoga. Mereka sedang berdebat sengit. Yoga menanjuk-nanjuk motornya. Wajahnya merah karena marah. Sementara Karina hanya menunduk, bahunya melorot. Rian melaju perlahan, melewatinya. Matanya terpaku pada Karina. Wanita yang dulunya selalu tampil sempurna, kini terlihat kuyu dan lusuh. Pakaiannya tampak kusut, dan wajahnya, yang dulunya memancarkan kecantikan yang angkuh, kini tampak lelah dan penuh dengan kekhawatiran. Ia melihat tas bermerek yang dulu ia berikan, kini tampak usang dan kusam. Tiba-tiba, mata Karina terangkat. Matanya yang kosong penuh dengan keputusasaan. Bertemu dengan mata Ryan, momen itu hanya berlangsung sedetik, namun terasa seperti keabadian. Di mata Karina, Rian melihat semua penyesalan, semua kepahitan, dan semua kebodohan yang ia lakukan. Ia melihat kerinduannya pada kehidupan yang ia buang, pada kehangatan yang ia ingkari. Di mata Ryan tidak ada amarah, hanya ada ketenangan dan pemahaman. Rian tidak berhenti. Ia hanya menginjak gas, meninggalkan mereka di sana. Tenggelam dalam masalah mereka sendiri, ia membiarkan kaca mobilnya terbuka, membiarkan angin membelai wajahnya. Ia melihat kejalanan, dan ia melihat keadilan. Karina telah mendapatkan apa yang ia inginkan, kebebasan dari hidupnya yang membosankan. Namun, kebebasan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Sebuah harga yang tidak bisa dibayar dengan uang. Ia tidak lagi memiliki rumah, tidak lagi memiliki kenyamanan, dan yang paling penting, ia tidak lagi memiliki harga dirinya. Ia telah mengorbankan segalanya demi sebuah kilauan palsu. Dan kini, ia terperangkap dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Rian pulang ke rumahnya, dan ia melihat garasi yang kosong, namun hatinya penuh. Ia tidak lagi membiarkan kekosongan dan kekecewaannya mendefinisikan hidupnya. Mobil G-Class itu, yang kini ia jual untuk sebuah acara amal, tidak lagi menjadi simbol pengkhianatan. Itu adalah simbol dari pelajaran yang berharga. Sebuah pengingat bahwa tidak semua yang berkilau adalah emas, dan terkadang, cinta yang paling tulus adalah yang tidak dapat dilihat. Karina, di sisi lain, tidak memiliki apa-apa. Ia hanya memiliki Yoga yang boros dan sebuah sepeda motor tua yang mogok. Ia hanya punya penyesalan, sebuah beban yang jauh lebih berat dari mobil manapun.